Sering banget gak sih lihat meme atau potongan video yang bilang, "Salak sih." Ya, belum lama ini kami buktikan dengan dengkul sendiri. Reputasi melegenda si kecil-kecil cabai rawit alias si Gunung Salak. Kami pilih jalur Cimelati karena jaraknya yang hanya 3,5 km. Dengan sok taunya, kami memilih untuk tektok aja. Males ngecamp, bawaannya banyak. Kami pilih untuk camping di base camp Cimelati aja setelah turun dari puncak. Jadi bisa meninggalkan perlengkapan camping di bawah. Gak harus gotong-gotong sampai atas. Trek awal berupa jalanan batu, seketika berubah jadi jalanan tanah begitu kita memasuki jalur pendakian. Beberapa meter ke depan, jalur masih dipenuhi pohon damar, tapi perlahan vegetasi mulai beragam. Walaupun jalur Cimelati adalah jalur pendakian ke puncak Gunung Salak 1 yang paling pendek dan paling cepat, namun di sepanjang jalur tidak ada sumber air. Jadi siapkan air secukupnya untuk dibawa ke atas. Menuju ke pos 1 ini sudah mulai menanjak. Ya namanya juga naik gunung, kalau naik daun mah artis. Tapi ketinggian tanjakan masih manusiawi, cenderung landai. Tingkat kesulitan belum terlalu tinggi lah. Dari base camp loket registrasi sampai pos 1 kira-kira memakan waktu setengah jam. Pos 1 cukup landai, nyaman untuk istirahat, dan bisa untuk membuka beberapa tenda.
Lanjut ke pos 2, trek mulai sesekali bertemu akar. Kehati-hatian harus ditingkatkan kalau nggak pengen kesandung. Dari pos 1 ke pos 2, jalan santai hanya 30 menit. Tapi ya nggak bisa terlalu santai juga sih. Sesekali ada halang rintang berupa pohon-pohon besar yang tumbang. Di sepanjang pendakian sampai ke puncak, pohon tumbang ini banyak banget. Ada yang harus dipanjat untuk melaluinya, ada yang harus lewat kolongnya. Seru lah, kayak main Ninja Warrior. Pos 2 bisa dibilang adalah pos terluas. Kayaknya muat untuk lebih dari 10 tenda. Tempatnya datar banget, enak buat istirahat lama-lama. Tapi ya jangan kelamaan juga, karena trek yang seru masih menanti. Dari pos 2 ke pos 3, tanjakan semakin curam. Butuh kira-kira 1 jam untuk tiba di pos 3. Di pos 3 ini juga bisa mendirikan tenda. Cukup banyak tempat, tapi tak sebanyak di pos 2. Nikmatilah pos 3 dengan beristirahat secukupnya, karena setelah itu Salak akan menunjukkan reputasinya. Begitulah, lewat pos 3, trek akan jauh lebih menantang.
tanjakannya nggak main-main. Tipe-tipe yang harus dipanjat dengan kedua tangan dan bantuan dengkul. Gak sedikit tanjakan yang bikin kita bengong sejenak. Ini bagian mana yang bisa dipijak, bagian mana yang bisa dipegang. Otot kaki dan otot paru-paru bakal kerja keras sepanjang trek. Dari pos 3 ke 4 adalah jarak antar pos terpanjang, kira-kira butuh 2 jam untuk sampai. Banyak yang bilang pos 3 ke pos 4 adalah yang terberat. Jangan percaya. Terpanjang iya, terberat nanti dulu. Karena dari pos 4 sampai pos terakhir, bahkan sampai puncak, trek akan terasa lebih berat dan lebih berat lagi. Bentuk tanjakannya udah dramatis banget deh. Akar-akar pepohonan yang kalau di bawah tadi bisa bikin kesandung, di atas sini malah jadi bantuan, tempat berpijak dan berpegangan agar bisa menarik badan, memanjat melewati tanjakan curam. Di sekitar pos 4 sampai pos 6 ada beberapa bagian yang selalu basah.
Kami naik bukan di saat musim hujan, malah sudah lama tidak hujan. Tapi trek tersebut tetap menyisakan banyak kubangan. Seperti terlihat, kami memilih naik salak dengan sepatu boots. Bukan boots khusus mendaki, tapi boots biasa yang sering dipakai petugas kebersihan atau orang yang pergi berladang. Ditambah dengan kaos kaki TNI yang empuk, boots ini jadi nyaman banget. Tentunya aman melibas becekan, nggak repot masalah tali sepatu, paripurna melindungi mata kaki. Pemakaian boots ini terinspirasi dari ranger Taman Nasional yang kemana-mana pakai boots. Ada teman malah menyebutnya sebagai eger Jawa, saking handalnya untuk dipakai mendaki. Tapi ya, bentuk kaki orang beda-beda. Dalam tim kami, ada yang menikmati sekali pakai boots, tidak ada sedikit pun lecet di kaki. Tapi ada yang lecet dan merasa lebih nyaman pakai sepatu hiking biasa. Dan lagi, gak semua Taman Nasional juga memperbolehkan pendaki pakai boots. Seperti saat tim Merbabu dulu, kami gak diizinkan pakai boots, harus sepatu hiking. Dari pengalaman kami, boots yang soalnya menyatu ini juga kuat menghadapi medan yang berat. Karena sepatu hiking biasa, kadang-kadang di tempat yang se-ekstrem Gunung Salak, gak kuat dan seringkali soalnya bermasalah. Anyway, pada akhirnya pilihan di tangan masing-masing. Di kaki deh. Kembali ke pos, dari pos 4 menuju pos 5 kira-kira butuh 1 jam lagi. Begitu pula dari pos 5 menuju pos 6 waktu yang dibutuhkan juga 1 jam. Dari pos 6 menuju puncak juga kurang lebih 1 jam lagi. Sudah mendekati puncak, mulai banyak ditemui batu-batu besar. Trek Cimelati ini muncul di puncak dari samping makam Mbah Gunung Salak. Makam inilah yang sering diziarahi pengunjung atau masyarakat sekitar sejak dulu. Bahkan sebelum jalur Cimelati ditetapkan sebagai jalur resmi oleh Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Waktu total yang kami butuhkan sampai puncak adalah 7 jam. Start jam 8 pagi sampai puncak di jam 3 sore. Waktu itu di puncak cukup ramai. Seru sih berbagi kebahagiaan dengan rombongan lain, karena sama-sama berhasil berjuang sampai puncak. Tapi tetap harus bersedih juga, melihat banyaknya sampah berserakan di sekitar puncak. Kenapa sih sebenarnya alasannya yang membuat orang-orang berpikir, gak apa-apa ninggalin sampah di gunung? Rasanya pakai logika sederhana aja gampang kok untuk dipahami. Di gunung gak ada program pengelolaan sampah reguler kayak di kompleks-kompleks perumahan dengan abang tukang sampahnya.
Kalau ada bersih-bersih gunung itu semata-mata kebaikan dan kepedulian orang yang bersih-bersih itu. Yuk ya, bisa dong gak nyampah lagi di gunung. Nanti kalau Gunung Salak menerapkan aturan ketat, kan pendaki juga yang kerepotan. Makanya sebelumnya dengan kesadaran sendiri, kita cegah sampah di Gunung Salak ya teman-teman. Gak kayak kebanyakan gunung lainnya, Puncak Salak bukan merupakan area terbuka. Tapi kecenya sih tetap luar biasa. Hutan tingginya bikin suasana terasa magis. Berada di ketinggian, apalagi di atas 2000 mdpl, memang menimbulkan perasaan tersendiri. Para pendaki pasti paham ini deh. Di puncak, puaskan diri menikmati pemandangan dan suasana Puncak Salak 1. Karena setelah ini, ada trek turun yang menunggu. Gunung Salak adalah tipe gunung yang naik dan turunnya sama-sama challenging. Bayangin aja tanjakan-tanjakan curam tadi, tiba-tiba berganti jadi turunan yang tentunya curam juga. Apalagi bagian-bagian yang licin, semakin menantang. Kerap kali kita mesti turun sambil duduk karena turunannya cukup tinggi, ditambah menghindari terpeleset. Naik turun Gunung Salak sama-sama semacam ikutan Ninja Warrior. Kalau naik kami selesaikan dalam 7 jam, turunnya untungnya cukup 5 jam saja. Kami memulai pendakian di jam 8 pagi, turun sampai base camp lagi di jam 9 malam. Gak ideal banget catatan waktunya buat tektok. Secara kaum tektokan biasanya total 7 jam sudah naik turun. Tapi namanya juga naik gunung. Yang penting menikmati dan selamat sampai kembali ke rumah kan? Oh iya, untuk info bagaimana cara ke base camp Cimelati, simak di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhir kata, iya beneran, Salak sih.